Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama ini berjumlah 99. Nah, mari kita simak Al-Asma'ul Husna berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Milawati. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang paling baik. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi cerminan dan nilai mulia Al-Asma'ul Husna. Sebelumnya, apa kalian tahu pengertian dari Al-Asma'ul Husna? Oh iya betul, Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan yang terakhir adalah Al-Hakim. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar-gambar tadi berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu cerminan yang bisa kita teladani dari Al-Asma'ul Husna. Yang pertama ada Al-Afu, yang artinya Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan kesalahan hamba-hambanya sebanyak apapun kesalahan itu, dengan syarat hamba itu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nama ini bisa kita teladani, yang pertama, meyakini bahwa Allah memaafkan segala kesalahan hamba-hambanya selama hamba itu meminta maaf. Kemudian yang kedua, menjadi hamba yang pemaaf dan menutupi aib orang lain. Karena Allah saja bersifat pemaaf, seharusnya hambanya pun juga pemaaf dan juga menutupi aib orang lain, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kemudian yang kedua yaitu ada Ar-Razzaq, yang artinya Allah memberi rezeki. Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya, dan kita pun diperintahkan untuk berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, dari sini bisa kita ambil teladan. Yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin seluruh rezeki hamba-hambanya. Tidak ada hamba yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menjadi hamba yang suka memberi. Karena Allah suka memberi kita dan kita pun seharusnya meneladani sifat-sifat ini. Yang ketiga yaitu Al-Malik, artinya Allah Maha Penguasa. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Hasilnya, Al-Malik memiliki kuasa dan pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Jadi segala yang ada di bumi dan ada di langit itu adalah kekuasaan Allah. Nah, dari sini kita bisa mengambil teladan. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Jadi kekuasaan yang tertinggi itu adalah kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Nah, karena semuanya itu pasti ada pemiliknya dan kita harus bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, Allah bersifat Al-Hasib, yang artinya Allah Maha mencukupi dan Maha pembuat perhitungan. Nah, Allah yang mencukupi siapa saja yang mengandalkannya. Nah, apabila kita mengandalkan Allah, maka Allah akan mencukupi kita. Nah, kemudian sifat ini tidak disandang kecuali oleh Allah sendiri. Nah, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh seluruh makhluknya.
Jadi kita hanya meminta kepada Allah. Nah, teladan yang bisa kita ambil yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan kecukupan dan membuat perhitungan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi diri secara konsisten. Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada perhitungan nanti di hari kiamat. Kemudian ada sifat Al-Hadi, yaitu Allah pemberi petunjuk. Allah yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Teladan yang bisa kita ambil yang pertama, meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Makanya kita setiap sholat diperintahkan untuk meminta petunjuk. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena Allah lah yang maha memberi petunjuk. Kemudian yang kedua, membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Sebagaimana dalam hadis Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, dari sini kita pun diperintahkan untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Nama yang berikutnya yaitu Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan Allah menciptakan tanpa ada contoh terlebih dahulu. Nah, dari sini bisa kita teladani yang pertama, meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi yang Allah ciptakan itu tidak ada produk yang gagal. Nah, karena semua yang Allah ciptakan itu pasti diciptakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, motivasi berkreasi dan inovasi. Nah, kita juga diperintahkan untuk menjadi muslim dan mukmin yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Al-Hakim, yang artinya Allah Maha bijaksana. Nah, semua ketetapan Allah itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Terkadang kita melihat suatu kejadian bahwa ini adalah musibah, bahwa ini adalah bencana, tetapi sebenarnya itu adalah bentuk dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada kebaikan yang ada di belakangnya. Nah, dari sini kita bisa meneladani yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Nah, kita yakin bahwa segalanya itu atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah dan kita diperintahkan untuk bijaksana dalam keputusan kita. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah itu bersifat Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki. Al-Malik, Allah Maha Merajai. Al-Hasib, Allah Maha Memperhitungkan atau mencukupi. Kemudian ada Al-Hadi, Allah yang memberi petunjuk. Kemudian ada Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Dan yang terakhir ada Al-Hakim, artinya Allah yang maha bijaksana. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam berdoa hendaklah kita awali dengan mengucapkan nama-nama baik tersebut. Nah, misalnya kita ingin minta ilmu pengetahuan, maka kita berdoa dengan ya alim, ya alim, ya alim. Atau minta rizki, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Atau minta ampun, ya afu, atau ya ghaffar, dan yang lainnya. Kemudian selain mengucapkan nama-nama itu diawali doa kita juga diperintahkan untuk meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan suka memberi, dengan suka memaafkan orang lain, kreatif, inovatif, bijaksana, dan yang lainnya. Nah, bisa dipahami materi kita hari ini? Nah, semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, sebelum
kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silahkan nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di Google Form. Nanti insya Allah Ibu share linknya di grup WA. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.